Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, untuk saat ini ya, kita semua tahu bahwasanya udah ada dua capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti ya. Yang jelas di sini udah clear, ada Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan, dan kemudian ada Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara di sisi lain kita masih menunggu gitu kan, dan kemungkinan besar Prabowo Subianto akan diusung oleh Partai Kebangkitan oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu kan. Nah, kalau gambaran para capres sudah jelas kurang lebihnya kan, kita sampai dengan saat ini belum tahu gambaran cawapres dari masing-masing capres, dan kesannya sepertinya tiap koalisi yang mengusung capres itu sangat berhati-hati gitu kan dalam menentukan cawapres mereka. Dan mereka juga kesannya saling menunggu ngintip cawapres yang akan dicalonkan oleh lawan-lawan politik mereka yang akan berlaga di pemilu 2024 nanti kan. Terlepas dari itu teman-teman, untuk saat ini memang banyak nama yang dikait-kaitkan untuk menjadi cawapres ya, dari tiap-tiap capres yang akan maju nanti di Pilpres 2024 nanti. Sebut aja ada Sandiaga Uno, ada Khofifah Indar Parawansa, kemudian Muhaimin Iskandar, dan juga ada Mahfud MD ya. Ini nama-nama yang memang sekarang lagi dipantau oleh para koalisi-koalisi yang sedang mau memasangkan cawapres untuk capres yang sudah mereka punya gitu kan. Nah, sepertinya memang saling menunggu, saling mengintip gitu kan, saling mengintai gitu kan teman-teman. Jadi sepertinya kita nggak apa-apa lah ngobrol-ngobrol untuk bahas sedikit tentang peta cawapres yang memang potensial ya, memang potensial untuk mendampingi para capres yang udah ada gitu kan. Dari semua cawapres yang nama-nama cawapres yang muncul banyak di media sosial ataupun di berita-berita gitu kan, yang menjadi obrolan publik gitu kan, saya tertarik dengan salah satu nama ya teman-teman, yaitu Bapak Mahfud MD gitu kan. Nah, Bapak Mahfud MD ini menurut saya pribadi sangatlah spesial gitu kan, dan saya berharap nanti juga ada partai politik, salah satu ataupun koalisi partai politik yang mungkin mau ngambil Bapak Mahfud MD untuk menjadi pasangan capres yang mereka punya gitu kan. Saya betul-betul, kalau menurut saya Mahfud MD ini spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau itu komplit semua kemampuannya. Satu, seperti teman-teman tahu, beliau adalah salah seorang akademisi ya, jadi dosen ya, pernah jadi dosen di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia yaitu UGM kan. Beliau juga pernah menjadi mulai karirnya itu komplit di politik. Beliau pernah juga menjadi anggota di yudikatif, kemudian pernah di legislatif, dan saat ini di eksekutif ya teman-teman. Jadi komplit. Dan kalau saya lihat beliau itu memang selain memiliki kemampuan akademi, memiliki basic akademi yang mumpuni, beliau juga adalah memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, dan salah satunya yang terpenting adalah beliau itu memiliki kredibilitas yang tinggi dan nggak bisa diintervensi kan gitu kan. Yang jelas itu saya lihat memang beliau memiliki kredibilitas dan nggak bisa diintervensi gitu kan. Seorang tokoh yang memiliki kemampuan yang tinggi, baik intelektualitas, kemudian yaitu kredibilitas, dan satu juga itu beliau adalah ya termasuk yang berani lah gitu kan. Kalau kita lihat kan memang komplit ini Mahfud MD ini, dan beliau kalau kita lihat juga selain hal-hal yang saya sebutkan di atas sebelumnya tadi, beliau adalah salah satu seorang
tokoh ya, tokoh politik yang saya bilang itu unik. Karena kalau menurut saya beliau itu juga kalau dibilang tokoh nasionalis masuk gitu kan. Kalau dibilang orang tokoh yang agamis ataupun sosok yang religius masuk, karena memang komplit ya. Dia memiliki, kalau dibilang tokoh yang religius, agamis, dia memang orang yang religius gitu kan, punya basic pendidikan tentang keagamaan yang lumayan mumpuni ya gitu, dan saya bilang bahkan tinggi gitu kan. Dan beliau juga memiliki akar masa pendukung, orang-orang yang pendukung beliau itu saya rasa sangatlah besar gitu kan. Karena pertama beliau adalah salah seorang anggota ataupun tokoh Nahdlatul Ulama gitu kan. Kemudian beliau juga asli Jawa Timur, ini memang dari lama ya. Kalau Pak Mahfud MD ini memang banyak pendukung akar rumputnya dari Jawa Timur. Suara kalau beliau di Cawapres kan tentunya sangat beruntung sekali Capres yang kemudian mendapatkan Mahfud MD ini untuk menjadi pasangan Cawapres ya, karena pastinya baik secara khusus di Jawa Timur, dan Jawa Timur tuh akan mendapatkan perolehan suara yang sangat besar, karena saya yakin ini di Jawa Timur itu pasti pendukung akar rumput Mahfud MD sangat besar sekali. Pertama karena dia memang anggota NU, kedua dia juga orang memang yang asli Jawa Timur gitu kan. Memang udah lama kan Mahfud MD ini dikenal dengan baik oleh masyarakat Jawa Timur gitu kan. Nah, secara nasional pun beliau kayaknya populer ya gitu kan, di seluruh Indonesia beliau populer gitu kan, baik di Indonesia bagian timur ataupun bagian barat, karena memang kan sosok beliau itu adalah sosok yang intelektual, tokoh yang berani, tokoh yang punya kredibilitas, tokoh yang enggak susah untuk diintervensi. Di lain sisi beliau adalah tokoh yang religius dan agamis, tapi juga toleran ya, memiliki toleransi yang tinggi gitu kan, sehingga beliau itu secara nasional bisa diterima baik dari segala masyarakat, baik lapisan masyarakat yang ada di barat ataupun di timur Indonesia gitu kan. Nah, ini memang saya selalu berharap gitu kan, karena memang beliau juga selain itu memang mempunyai keberanian, punya kredibilitas dan nggak bisa diintervensi. Itu tampak ya memang dari pernyataan-pernyataan beliau, tindakan-tindakan beliau ketika saat ini menjabat menjadi Menko Polhukam. Teman-teman juga udah tahu lah gitu kan, banyak kasus-kasus yang kemarin yang terjadi gitu kan di masyarakat ya, yang kemudian mencuat di media sosial gitu kan, yang tentunya salah satu andilnya adalah keberanian Bapak Mahfud MD ini untuk mendukung pihak-pihak yang terkait untuk menangani dan menyelesaikan kasus tersebut ya. Nah, itu memang mungkin semua masyarakat Indonesia baik yang di timur ataupun di barat tahu dan bisa menerima kalau Mahfud MD ini diterima oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Cuman memang kalau kita lihat salah satu kelemahannya adalah posisi Mahfud MD sekarang sepertinya kan memang di luar partai politik ya. Beliau anggota organisasi kemasyarakatan yaitu NU, tapi beliau sepertinya kan sampai dengan saat ini tidak tergabung dengan salah satu partai politik. Nah, itu salah satu kemudian salah satu kekurangan ya, kalau menurut saya kekurangan tipis lah dari Bapak Mahfud MD. Tapi terlepas dari itu gitu kan, ya saya berharap ada partai politik yang memang mau mengambil Bapak Mahfud MD ini menjadi cawapres untuk dipasangkan kepada capres yang mereka usung ya gitu kan. Karena pemilihan cawapres ini kalau dari partai politik tentunya kan banyak pilihan strategis ya. Salah satunya memang untuk finansial kampanye gitu kan, ataupun kader dari partai yang mereka partai pengusung capres gitu kan. Ini banyak hal-hal tersebut yang memang sepertinya sampai saat ini variabel tersebut belum terpenuhi untuk
Bapak Mahfud MD. Tapi kalau menurut saya beliau adalah putra terbaik bangsa Indonesia, aset terbaik bangsa Indonesia yang memang saya berharap kemampuan beliau, pengalaman beliau selama menjadi akademisi, kemudian menjadi di bagian kemudian beliau aktif di yudikatif, kemudian beliau aktif di legislatif, terakhir di eksekutif gitu kan, bisa berguna untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depannya gitu kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang menjadi PR bangsa kita gitu kan. Masalah-masalah terbesar saat ini kan memang salah satunya korupsi, dan kemudian ada pergerakan separatisme di Indonesia Timur, yaitu di Papua gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya memerlukan orang-orang tertentu yang memang punya kredibilitas, memiliki intelektualitas yang tinggi, dan nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Dan saya yakin jika ada partai politik mau mengambil Mahfud MD sebagai cawapres daripada pasang capres mereka, saya yakin selain hal tersebut baik banget untuk Indonesia, bangsa dan negara kita ke depannya gitu kan, saya yakin juga partai yang mau mengambil Mahfud MD untuk mengusung Mahfud MD menjadi cawapres dari capres yang mereka punya, tentunya akan mendapat keuntungan perolehan suara yang sangat masif ya, baik dari orang-orang yang alirannya nasionalis ataupun orang-orang yang alirannya religius atau agamis. Karena ini memang komplit nih gitu kan. Nah, kita tunggu, karena memang kalaupun beliau adalah sosok yang memang sangat potensial gitu kan, tapi tetap saja namanya partai politik itu kepentingannya banyak gitu kan. Karena memang salah satunya mereka kadang-kadang memang berharap kalau partai politik itu bahwasanya calon yang mereka usung kalau sebisa-bisanya biasanya kader mereka gitu kan. Kalaupun bukan kader mereka, biasanya adalah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan finansial yang besar gitu kan, sehingga dapat membantu sedikit banyak untuk biasanya proses kampanye segala macam seperti itu kan. Tapi tetap saya berharap untuk kedepannya ada salah satu dari partai politik ataupun koalisi daripada partai politik yang mengusung capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti akan mau untuk mengusung Bapak Mahfud MD ya, dengan segala kekurangannya dan kelebihannya gitu kan, untuk menjadi pasangan capres yang mereka usung gitu kan. Dan saya masih berharap banyak bahwasanya nanti juga kedepannya kita selain memiliki presiden yang memang mampu menyelesaikan masalah-masalah besar negara kita, selain presidennya, wakil presidennya pun adalah tokoh yang memang kuat dan mampu membantu presiden dalam menyelesaikan masalah-masalah besar yang memang udah menunggu capres dan cawapres yang akan terpilih di 2024 nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Ini nggak ada tendensi atau apapun, maksud apapun. Saya sekedar buka obrolan pagi untuk ngobrol dengan teman-teman saya, sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya di YouTube. Karena memang kalau kita lihat media sosial itu salah satu tempat yang asik untuk nongkrong ya teman. Selain asik untuk nongkrong, juga saat ini media sosial itu perannya vital ya, bisa menjadi kontrol, baik itu kontrol sosial, kontrol pemerintahan gitu kan, ataupun kontrol pembangunan yang lagi berjalan gitu kan. Karena kita banyak lihat banyak kasus-kasus kemarin yang memang berkaitan dengan korupsi, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sepertinya di negara kita ini adalah orang-orang yang memang mempunyai pangkat dan jabatan yang kemudian bisa terungkap gitu kan. Karena memang kemudian urun dari teman-teman peran dari teman-teman netizen di media sosial gitu kan. Itu pun juga kalau kita lihat kan banyak masalah seperti kemarin jalanan yang rusak di beberapa daerah gitu kan. Karena kontrol sosial dari media sosial, netizen di media sosial ya alhamdulillah kemudian dengan cepat ya ditangani gitu kan. Walaupun sebenarnya
nggak perlulah yang harus viral dulu gitu kan. Terlepas dari itu, memang media sosial adalah tempat yang asik, tempat yang pas untuk nongkrong, untuk menjalin persahabatan, juga menjadi media yang kuat untuk kontrol sosial, kontrol pemerintahan, dan juga kontrol pembangunan gitu kan. Selagi memang tetap ketika kita berkumpul-kumpul di media sosial, tetap dikedepankan adalah nilai-nilai luhur, kesopan santunan dari bangsa Indonesia ya, bangsa Timur yang memang dari dulu terkenal memiliki budaya luhur, etika, kesopan santunan yang sangat tinggi. Itu aja teman-teman. Jadi tetap ya teman-teman, kita saling menghormati dan sopan ya gitu kan. Karena memang akhir-akhir ini saya juga nggak ngerti, ketika saya bikin konten-konten pun banyak komen-komen yang sebetulnya nggak mencerminkan nilai luhur dan kesopan santunan setara etika bangsa kita ya gitu kan. Sering kali ya, mungkin hanya karena berbeda pilihan gitu kan, nggak masalah gitu kan, kita kan cuma supporter gitu kan, beda pilihan nggak masalah gitu kan, namanya juga negara demokrasi. Kalau nggak cuma satu yang dipilih, nanti malah bukan negara demokrasi. Oke, itu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Gun Wijanarko dari Cibubur, Jakarta ya. Terima kasih.